Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizaluna Zalfisti dari kelas 11 MIPA 3 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab muamalah. Pertama ada muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara hubungan seorang dengan yang lain. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yuamilu, dan muamalat yang berarti saling bekerja. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam ini adalah upaya atau usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai syariat Islam. Prinsip ekonomi Islam ini yang pertama, adanya akad atau perjanjian. Kedua, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Ketiga, teradministrasi dan kejelasan transaksi. Keempat, dilakukan secara profesional dan terencana. Kemudian ada cara melakukan ekonomi Islam. Pertama, mengutamakan faktor keahlian. Kedua, dilakukan dengan penuh amanah. Ketiga, dilakukan secara adil dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada tujuan prinsip ekonomi Islam. Pertama, tujuannya ini agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islam. Kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, agar manusia saling memberikan manfaat kepada manusia lain. Yang kedua, ada jual beli. Jual beli pengertiannya menurut istilah syara adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima atau barang yang dijual, yang satu menerima barang atau uang yang bernilai sepadan dengan barang yang dijual. Menurut terminologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun jual beli. Di sini, rukun jual beli yang pertama adanya aqid atau penjual dan pembeli. Syaratnya ini harus berakal, atas kehendak sendiri, tidak boros dan balig. Kemudian adanya maqud atau barang halal dan suci. Syaratnya ini, barangnya terdapat manfaatnya. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan barang milik sendiri. Ya, ada sigot atau ijab dan kobul. Syaratnya ini dilakukan atas kehendak sendiri. Kedua, dilakukan secara langsung. Ketiga, dilakukan secara bersambung. Yang keempat, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Kemudian ada macam-macam jual beli. Jual beli yang pertama ini berdasarkan kehalalan, yang kedua berdasarkan keharaman, ketiga jual beli secara sah dan tidak terlarang, keempat jual beli yang terlarang dan tidak sah, yang kelima jual beli yang sah tapi terlarang. Yang ketiga ada khiyar. Khiyar artinya pemilihan. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dilakukan untuk menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli dan tipu daya dan penyesalan di kemudian hari. Macam-macam khiyar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada khiyar majis. Artinya bentuk khiyar yang ditentukan oleh tempat. Artinya penjual atau pembeli akan meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh tempat dalam melakukan transaksi sampai mereka berpisah. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat artinya seorang penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan jual beli ditentukan oleh syarat yang disepakati keduanya. Khiyar syarat berlaku selama 3 hari 3 malam. Dengan demikian, apabila lebih dari 3 hari 3 malam, maka khiyarnya disebut selesai. Ya, ada khiyar aibi. Khiyar aibi artinya seseorang penjual dan pembeli meneruskan atau membatalkan proses jual beli ditentukan oleh ada atau tidaknya cacat suatu barang. Keempat ada syirkah.
Syirkah menurut istilah adalah akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha maupun jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Istilah lain dari syirkah atau syirikah adalah musyawarah. Musyawarah adalah kerjasama antar kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan serta menghasilkan keuntungan bersama. Kemudian ada macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak atau syirkah mil. Syirkah amlak adalah perserikatan antar dua orang atau lebih dalam memiliki suatu jenis barang tanpa akad syirkah. Syirkah ini memiliki dua macam. Yang pertama ada syirkah mil ikhtiar dan syirkah mil al-jabr. Syirkah artinya memiliki banyak macam yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada syirkah amlak dan syirkah uqud. Kemudian yang kedua ada syirkah uqud. Syirkah uqud terjadi apabila dua orang atau lebih bergabung untuk melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah ini memiliki 5 bentuk menurut An-Nabhani. Berdasarkan dengan kajian beliau mengenai syirkah dan dalilnya, syirkah uqud ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah wujuh, syirkah abdan, syirkah mudabarah, al-mudarabah. Nah, syirkah al-mudarabah ini dibagi menjadi 2, yaitu mudarabah mutolaqoh dan mudarabah muqayyadah. Yang kelima ada riba bunga bank. Secara istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam sebuah transaksi baik jual dan beli, sewa menyewa, maupun hutang piutang yang lainnya yang bertolak belakang dengan prinsip muamalah. Bunga bank ini termasuk riba loh, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa jadi terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif, dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank ini memberatkan pembinjam. Nah, macam-macam riba ini yang pertama ada riba fadl. Riba fadl adalah tukar-menukar dua buah barang yang sama. Yang kedua ada riba nasi'ah atau jahiliyah. Riba nasi'ah ini yaitu menukar barang yang sejenis maupun tidak atau jual beli yang pembayarannya tidak disyaratkan oleh penjual dalam waktu yang dilambatkan. Yang ketiga ada riba qardi. Riba qardi ini adalah proses peminjam-meminjam dalam syarat dan tambahan atau keuntungan ketika pengembalian. Kemudian yang keempat ada riba yad. Riba yad ini jual beli yang mengakhirkan penyerahan atau berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.